Betul banget. Di negara sekuler sempurna seperti Cina, pendidikan agama itu nggak diajarin. Begitu juga sama kayak bahasa Inggris nih. Sedikit banget pembebanan kurikulumnya di sekolah-sekolah mereka di sana. Jadi buat lo yang sudah punya asumsi bahwa orang-orang di Cina itu nir akhlak dan bahasa Inggrisnya jelek, bener banget. Jadi karena memang di Cina itu begitu gitu. Jadi tidak seperti kita di Indonesia. Tapi bukan berarti mau itu ilmu agama, mau itu bahasa Inggris, itu nggak bisa diakses oleh para pelajar di Cina. Bisa dibilang karena agama itu ya ranah privat, di banyak negara kan begitu. Maka hal-hal yang berbau pendidikan agama umumnya itu diajarin sama orang tua masing-masing. Ya di rumah, di komunitas, atau di tempat peribadatan. Bagi yang muslim, untuk kami yang berkesempatan stay lama di Cina, kami tahu bahwa program-program seperti yang dikenal dengan mengaji, ya kan, tahfiz, baca Al-Quran, dan sebagainya, itu ada di masjid-masjid sana. Cuma untuk agama lain, ya gue mohon maaf kurang bisa menjelaskan ya. Soal bahasa Inggris nih, emang bukan Cina aja sih sebenarnya yang kalau dibanding kita di Indonesia, ya kan, apalagi negara Republik Jaksel. Penggunaan bahasa Inggris di Cina nggak ada apa-apanya dibanding kita. Negara-negara seperti Jepang, ya kan, Prancis, Jerman, dan masih banyak lagi negara-negara kuat lainnya yang tidak memandang bahasa Inggris itu adalah penting gitu untuk diajarin gitu di sekolahan buat anak-anak mereka. Apalagi dalam waktu usia wajib belajar 12 tahun. Negara-negara begitu biasanya punya ego masing-masing nih, ya kan? Atau biasanya ya karena mereka punya daya tawar yang lebih tinggi, sehingga memaksa orang dari negara lain mempelajari bahasa mereka. Gue sempet ngeliat gitu kan kemarin ada video TikTok yang diwawancarain tuh orang-orang India. Random abis ya emang gitu. Nah mereka tuh bilang kayak misalnya bahasa Inggris yang paling aneh tuh bahasa Inggris orang Cina gitu, lucu-lucu. Ya kayak mereka nggak aja ya kan orang India. Tapi soal bahasa Inggris ini sebenarnya menarik. Karena pembebanannya kalau nggak salah di Cina itu cuma 10% dari total seluruh kurikulum pendidikan di Cina sana gitu yang harus diterima oleh anak-anaknya. Kebanyakan porsinya mereka itu dialokasikan untuk sains. Mafikibi itulah, ya kan, geografi, sejarah, kewarganegaraan, ideologi, seni, bahkan sampai musik gitu ada pelajarannya. Ya di Cina sendiri memang ada juga IPA IPS dengan ujungnya di UN atau mereka biasa sebutnya Gaokao. Buat yang mau kuliah di bidang IPA, ya mereka hanya akan dites Mafikibi itu, ya kan. IPS akan dites geografi, sejarah, ideologi, dan ilmu politik. Oke lah. Kira-kira itu kan sama ya dengan kita gitu kan. Bahkan baru-baru ini Menteri Nadiem coba merombak banyak warisan nih, ya kan, lama sistem yang dulu-dulu gitu pendidikan kita di Indonesia. Salah satunya dengan menghapuskan UN, meniadakan penjurusan IPA IPS, ya kan. Sama juga ada yang namanya Kampus Merdeka Merdeka Belajar untuk kalangan pendidikan tinggi pasca SMA. Itu sih bagus banget. Di Cina itu memang yang cukup amsyong ada beberapa hal, ya kan, terkait dengan sistem pendidikan mereka. Salah satunya soal Gaokao, ya UN itu tadi. Bayangin aja di tahun 1977 dulu ada 5,7 juta orang yang mengikuti UN di seantero negeri mereka. Tapi cuma 270.000 siswa yang diterima untuk masuk ke perguruan tinggi. Ya atau cuma 4,7%. Dikit banget kan? Tapi itu dulu waktu negara api menyerang. Dengan masih tumbuhnya Cina sebagai negara dan penyediaan sarana prasarana pendidikan yang makin lama makin bagus, di tahun 2020 kemarin, kalau misalnya kita googling, teman-teman googling, angka penerimaan Gaokao berdasarkan daya tampung institusi pendidikan tinggi mereka sudah mencapai 90% lebih. Menurut Statista, di Cina sendiri saat ini sudah ada sekitar 2.738 universitas. Kalau kita coba menghitung secara rada ngasal nih, misalnya karena di tahun 2020 ada sekitar 90,57% dari 10.710.000 yang mengikuti Gaokao dan jumlah kampusnya ada 2.738, berarti rata-rata setiap kampus bisa menampung sebesar 3.542 orang. So, kalau kita tarik ke tahun 1977, di mana Gaokao pertama kali itu diadakan dengan pembagi yang sama, maka pada waktu itu juga jumlah kampus di Cina nggak lebih dari 76 kampus, betul nggak sih? Ya kan? Karena ya kalau salah maaf, tadi kan gue udah bilang kalau itu ngitung rada ngasal. Ya karena itu juga nggak ada datanya bro. Itu waktu zaman revolusinya Mao Zedong, data kan agak-agak susah gimana gitu ya didapatkannya. Dan ya belum ada juga tuh kayak netizen kayak foto-foto colongan habis itu diupload di media sosial gitu kan, di IG, di TikTok, itu belum ada. Tapi bottom line ya guys, pertumbuhan kampus di Cina dari
cuma 76, sekarang sudah sampai 2.738. Itu sebenarnya kan prestasi yang nggak kaleng-kaleng. Jumlah universitas di Indonesia sendiri itu ada 4.600. Itu pun yang ke data resmi nih mungkin ya. Belum yang dihitung kalau misalnya dulu sempat ada wisuda abal-abal. Pada tahu nggak? Ya kan, mau jadi apa negara ini gitu kan, wisuda abal-abal. Tapi kalau dihitung dengan rasio antara jumlah gedung atau entitas kampus, Indonesia tentu punya lebih banyak dibanding sama Cina sana. Tapi di sini kalau pinjam istilah orang Pontianak, urat gelinya, untuk apa sih banyak-banyak kampus gitu kan? Di sini bikin, di situ bikin, sana lagi bikin lagi. Tapi kita lihat sendiri faktanya kan. Ya mudah-mudahan Mas Menteri coba bikin terobosan-terobosan lagi lah yang soal pendidikan tinggi Indonesia. Karena kalau ngomongin pendidikan, pendidikan dasar, emang kalian pada nyadar dulu pas SD sampai SMP ngapain? Ya kan? Nggak juga kan? Pas SMA baru deh nyadar, gile, gue udah mau kuliah tahun depan gitu. Gak bisa maba lagi, hancur. Baik lagi misalnya soal bahasa Inggris ya. Yes. Ya lu kalau misalnya kalau ke Cina gitu kan, siap-siap roaming, tapi bukan berarti di Cina nggak ada yang bisa bahasa Inggris, bro. Enggak lah. Ya tadi kalau misalnya teman-teman ke Cina gitu kan, ngelihat orang itu kalau misalnya dia fokus belajar dan dia mau itu ada hubungannya dengan pekerjaan dia nanti gitu kan, waktu lulus si A misalnya mau jadi penerima presiden atau mau jadi troll di media sosial di barat, Facebook apa segala macam ya kan. Dia bakal fokus tuh untuk belajar bahasa Inggris, ya bahkan sampai S2 gitu kan di UK atau di US. Di Cina sendiri sepertinya ya nggak ada tuh apa namanya, ya kayak kita gini lah ya kan, ampun deh nyerah juga gue. Gue ini juga pribadi sering lah jadi grammar police gitu kan ya, cuman nggak kayak English Busters, udah nggak ada itu akunnya. Cuman ya risih aja ketika banyak apalagi pejabat atau orang-orang yang disebut terkenal gitu kan pakai bahasa gado-gado ya. Di Cina sendiri nggak ada yang begitu. Kita ke tukang fotokopi aja lah misalnya, harusnya kan foto dan kopi loh, ya kan, yang benar. Ingat nggak sih kalau bahasa Indonesia gitu. Jadi bukan fotokopi yang tulisannya bahasa Inggris, itu aja cuma satu contoh kecil gitu kan. Di Cina ya nggak ada kayak gitu, semua pakai Mandarin, ya kan, di nama-nama tokonya, produknya, semuanya pakai bahasa Mandarin, plang-plang nama jalannya lah. Kita sendiri udah sering salah, campur aduk, termasuk video ini kan. Bangga lagi kalau pakai bahasa campur-campur gitu. Itulah contoh sederhana dari sistem pendidikan di Cina sana dan implikasinya di kehidupan sehari-hari. Banyak lagi lah misalnya yang rada amsyong selain soal Gaokao itu. Ada yang terkait dengan sistem hukou. Hukou ini ya kalau di kita itu ibarat rayon lah, ya kan. Jadi memang seorang siswa itu dia tidak bisa mengambil sekolah ya di luar dari rayonnya, rayon tinggalnya ya. Ini berlaku kalau di Cina itu sampai tingkat perkuliahan. Ya ada bagusnya, ada enggaknya juga kan. Nah, tapi kalau misalnya cuma kita lihat Cina itu kan besar banget rayonnya gitu kan, gimana dia ngaturnya itu harus ekstra ketat. Nah, tapi nggak tahu nih gue kalau misalnya di Indonesia udah nggak terlalu ngikutin gue gimana sistem rayon itu kan. Nah, masih ada nggak tuh yang colong-colongan supaya anaknya siapa gitu kan bisa sekolah di sekolah favorit, bukan sesuai dengan rayonnya. Cuman misalnya kita langsung potong lagi misalnya ke soal pendidikan tinggi untuk orang asing nih di Cina. Yang dulu tahun 2018, kalau teman-teman ada yang ngikutin, sempat ada seseorang dari sebuah institusi pendidikan tinggi di Indonesia, sempat bikin heboh nih, ya kan, katanya mahasiswa Indonesia di Cina itu diajarin tuh komunisme gitu kan. Ya padahal sebenarnya beliau ini tuh dulu cuma ngelihat list silabusnya aja, ya kan, ya cuma lihat aja gitu. Ya pasti ada lah soal Marxisme dan lain-lain sebagainya. Tapi itu bukan untuk orang asing, cuma untuk mahasiswa Cinanya aja. Lah, tadi kan Ane udah bilang di atas gitu kan, kalau sekolah dasar sampai SMA ya mereka itu memang ada pelajaran soal ideologi dan sistem politiknya kan. Bukan berarti ini untuk orang asing juga, nggak cocok juga, ngapain, nggak penting. Atau misalnya yang berpotensi jadi rame nih, jadi untuk teman-teman yang penggemar drakor atau menjadi ingin belajar ke Korea Selatan hanya untuk karena drakor dan opa-opa itu. Coba teman-teman pikirin, kenapa di Cina peringkat pertama untuk negara asal mahasiswa asingnya itu dari Korea Selatan? Kenapa? Coba gue ulangin ya, nggak jadi pertanyaan nih, nggak dalam bentuk pertanyaan. Jadi guys, di Cina itu setidaknya sampai tahun 2018, karena data tahun 2019 belum ada, kalau kita urutin nih, asal negara dari mahasiswa-mahasiswi asing di Cina itu, asalnya, itu yang pertama dari Korea Selatan, itu nomor 1. Nah, ini udah gue ikutin nih datanya dari tahun 2016 kalau nggak salah. Selalu nomor 1 itu dari Korsel. Walaupun memang di 2018 ada penurunan jumlah dibanding
di tahun 2017 yang tadinya sekitar 70.540 orang menjadi 50.600 orang. Ini kalau data dari Kementerian Pendidikan Cina sih yang gue sadar dari Statista. Rankingnya itu biasanya Korea Selatan, Amerika Serikat, Thailand, Pakistan, Rusia atau India, baru Indonesia. Indonesia aja kalau nggak salah 2019 itu ada sekitar 14 ribuan. Kalau sekarang ya mungkin karena pandemi ya banyak jauh menurun ya, atau misalnya ya banyak yang nggak tertarik untuk studi ke luar negeri atau ya akses beasiswanya agak seret. Tapi maksud gue, coba kita pikirin nih baik-baik lagi nih ya, masa depan kita nih mumpung pada masih muda kan. Orang Korsel aja mau kok ke Cina ya kan untuk kuliah, karena salah satunya mereka melihat Cina itu sebagai pasar yang sangat besar. Kita ada drakor dan K-pop sedikit ya langsung sekonyong-konyong melihat opa annyeonghaseyo seperti apa gitu kan. Emang nggak salah sih ya teman-teman yang alumni Korea. Mohon maaf. Tapi yang gue salut kalau misalnya kita membicarakan pendidikan di Cina karena rata-rata per keluarga anaknya cuma satu. Walaupun sekarang udah boleh maksimal 2 anak, orang tua mereka itu ya bener-bener lah gimana dia bisa semua ya, daya upaya orang tua itu ya untuk pendidikan anaknya. Jarang sekali ya gue dengar ada beasiswa pemerintah Cina nih, kayak kita ada LPDP kan. Itu mereka mengambil beasiswa, itu jarang banget karena memang dibiayai oleh orang tuanya. Ya ini walaupun di dalam negeri sendiri, di Cina sana sebetulnya ongkos kuliah nggak nyampe setengahnya kalau misalnya dihitung dari tuition fee regulernya mahasiswa asing gitu. Ya tapi itu urusan lain karena itu terkait dengan subsidi silang. Dengan gue melihat bagaimana orang tua mereka sangat kekeh untuk menjadikan anaknya berprestasi, cerdas, gemilang, bahkan ini juga lagi musim Olimpiade Beijing ya kan. Ini tanggal 4 sampai 16 Februari 2022 misalnya ada seorang bapak yang kemarin gue lihat di videonya Xinhua, itu dia sampai ya bilang keluar kerja nih gitu, jadi untuk kasih waktu ya kan, dan ya semua perhatiannya untuk anaknya yang tahun ini baru umur 10 tahun ya. Untuk apa ya? Untuk menjadi atlet ski cilik nasional dan memang diarahkan menjadi profesional untuk olahraga ski tersebut. Ya emang sih kalau misalnya kita bicara soal pengorbanan di dalam negeri, ya kita sendiri juga lihat banyak banget gitu kalau mau dikupas satu persatu. Tapi perbedaannya yang paling ketara menurut gue banyak dari teman-teman gue dulu ya kan, atau misalnya yang gue rasain lah paling enggak gitu. Jadi pengorbanan orang tua di Indonesia ini terutama dalam hal pendidikan itu ya anak-anaknya ya udahlah gitu kan, take it for granted gitu. Ya udah, jadi ya udah, oh orang tua gue udah bayarin ini gitu, ya udah dianggap begitu aja. Nah, terkait dengan mengikuti perkembangan zaman, pendidikan di Cina sana juga ya misalnya dia itu mengakomodir ilmu membuat game, ya kan, sampai sekarang sih baru ya walaupun masih ada 3 kampus yang menyediakan jurusan desain game, sebetulnya itu sih ya isinya coding, ya kan, sama desain grafis 3D-nya, bukan artinya wah jurusan game nih orang main game di kelas gitu kan kerjaannya gitu, gak gampang juga sih kan. Tapi ya karena nilai ekonomi sektor industri gaming di Cina sebesar 296,5 miliar yuan, nah itu tinggal dikaliin aja tuh 2.200 rupiah. Ini merupakan salah satu langkah yang tepat untuk membuat dunia pendidikan disesuaikan dengan realitas industri yang ada sekarang gitu kan perkembangannya. Ini lagi juga belum soal metaverse dan sebagainya gitu kan. Tentu nanti mereka akan mengarahkan ke situ menurut gue. Yang mesti teman-teman siapkan itu adalah di Cina sekarang. Nah, ini juga berpotensi rame. Paling nggak sudah ada 7 kampus yang menawarkan jurusan bahasa Indonesia. Yes, jurusan bahasa Indonesia. Dan itu laku keras. 7 kampus di Cina. Nah, lulusan-lulusannya ini bakal ditunjuk, dipekerjakan, di-hire ya kan sebagai asisten, sekretaris atau penerjemah teknis proyek-proyek investasi Cina yang ada di Indonesia. Jadi gimana? Udah bikin kepala cukup anget belum penjelasan gue tadi gitu ya. Ke Tanah Abang belajar silat, pulangnya mampir ke Blok A, tuntutlah ilmu sejak dari Buayan sampai Liang Lahat, tuntutlah ilmu walau sampai ke negeri Cina. Gue Fatan Sembiring dari Gentala Institute untuk segmen Caguan Asumsiko.